Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam buat semua mitra-mitra Sahara. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita ketemu lagi di Zoom training Senin ya, mendekati Lebaran. Berapa hari lagi ya? 10 hari lagi ya kurang lebihnya Lebaran ya. Insya Allah. Masih pada semangat ya belajar ya. Alhamdulillah teman-teman semua, ini walaupun kita di tengah puasa, ya di tengah bulan suci Ramadan, tentunya banyak kegiatan yang harus teman-teman lakukan ya. Ada yang kerja, ada yang juga fokusnya ibadah. Ini harus membagi waktu dengan bisnis brilian di komunitas Sahara. Ini luar biasa banget. Nah, bagi siapa yang emang masih fokus di bisnis ini, ya lanjutin teman-teman semua karena kita semua sekarang lagi udah ada di track yang benar ya supaya kita ke depan bisa punya aset. Nah, cuman kan di bulan puasa biasanya banyak banget nih yang ngegoda kita biar males. Banyak banget biasanya. Biasanya goda itu datangnya emang dari kita sendiri sih. Termasuk saya juga kadang ada malesnya kalau misalnya ada godaan-godaan dari internal sendiri, dari masalah-masalah gitu ya. Nah, cuman alhamdulillahnya dengan adanya Zoom training ini kita bisa terus belajar walaupun nggak secara langsung. Jadi sebenarnya penting banget ya ikutan Zoom training. Sayang bagi mitra-mitra kita nih ya. Mungkin ada mitra-mitra Bapak Ibu semua atau mungkin ada mentor yang beberapa minggu nggak bisa Zoom meeting. Nah, ini sayangnya gimana lama-lama nanti dia akan malas jalanin bisnisnya karena kehilangan momentumnya. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak aktif gitu. Mungkin Bapak Ibu sering lihat, sering ngalamin mana ya mitra saya ya kemarin perasaan pas daftar semangat nih, kok setelah daftar nggak ada gitu. Benar nggak? Atau mungkin Bapak Ibu semua daftar ke satu mentor, mentornya mana ya kok nggak semangat gitu. Nah, sebenarnya kuncinya di tengah bulan suci Ramadan ini gimana caranya seminimal-minimalnya mitra dan mentor kita tuh hadir di Zoom training seminimal-minimalnya. Sebagus-bagusnya adalah konsisten datang ke pertemuan. Di mana komunitas Sahara kan setiap hari Sabtu udah ada seminar dan training ya. Cuman mungkin ya banyak kegiatan daripada mentor dan para mitra yang nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa seminggu sekali, minimal 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Nah, ini udah bisa menjaga konsistensi Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena bisnis yang nggak bisa instan ya setelah daftar 1-2 hari berhasil. Saya pun perlu 1 sampai 2 tahun untuk dapat ya 3 miliar pertama ya dapat 3,2 miliar pertamanya. Nah, tergantung Bapak Ibu semua nih bisa berapa lama ya, bisa berapa lama. Cuman sih menurut saya lebih cepat lebih baik ya, jangan dilama-lama. Ya, teman-teman, kalau saya tanya lebih pengen 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun dapat luxurinya? Oke, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Oke, mau secepetnya. Nah, ini penting banget ya, bikin target buat diri sendiri. Nggak ada salahnya, mau 1 tahun boleh, mau 2 tahun boleh, mau 3 tahun. Yang paling penting teman-teman komitmen terhadap keinginan teman-teman. Karena kalau nggak punya target, kita punya impian nih. Saya pengen daftar bisnis ini karena saya pengen lunas hutang. Gitu. Saya daftar bisnis ini karena saya pengen punya rumah. Boleh dan itu wajib. Tapi kalau teman-teman nggak punya target, sama dengan ngubur impian teman-teman semua. Jadi dari hari ini nih udah ditulis maunya berapa lama. Maunya berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun silahkan. Ya, cuman menurut hasil penelusuran saya harusnya kurang dari 5 tahun ya, karena 2030 belum tentu ya, belum tentu setiap bisnis ada. Mungkin nanti berlian akan memodifikasi bisnisnya gitu. Setelah 5 tahun kan eranya udah pasti beda. Per 5 tahun tuh era era bisnis tuh selalu berbeda teman. Ya, era bisnis itu selalu berbeda. Zaman 2019 PT BES ini zamannya eco racing di mana waktu itu presentasinya itu selalu penghemat BBM zaman dulu itu. Penghemat BBM semua. Jadi nah sekarang kan udah beda, presentasinya nggak seperti itu kan. Ya, setelah per 5 tahun itu selalu ada perubahan. Nah, makanya gimana caranya kalau teman-teman pengen sukses harus di bawah 3 tahun ya, 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Yaitu rencanakan dari sekarang. Ya kalau 1 tahun itu kan 12 bulan. Ya 1 bulan itu 30 hari. 1 tahun 360 hari itu lama itu. Ya menurut saya lama. 2 tahun berarti hampir berapa tuh? 360 kali 2. Ya 600, 700 berapa? 720 hari 2 tahun. 720 hari. Nah itu lama juga ya.
Lama juga menurut saya sih harusnya di bawah 3 tahun. Kenapa? Ya menurut saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu terlalu lama. Karena bisnis ini bisnis binari. Ya teman-teman harus dipahami nih. Bisnis PTBS ini bisnis binari. Binari ini cukup membangun tim kanan dan tim kiri doang. Kalau teman-teman bisa membangun tim yang kuat kanan kiri dan mereka itu punya karakter kayak kita, itu harusnya di marketing plan kurang dari 2 tahun. Kan enak. Beda sama bisnis network marketing yang lain harus matahari itu. Timnya tuh banyak kiri kanan, samping samping samping, wow banyak gitu. Lama itu berhasilnya dan biasanya nggak ada rewardnya. Di bisnis ini teman-teman cuman binari. Ini tuh bisnis network marketing paling gampang dikerjain. Kenapa? Karena hanya membangun 2 tim doang. Iya, di sini ada, di sini tim kiri, tim kanan. Udah, ngebangun 2 tim doang gitu. Semua bisnis pasti perlu membangun tim, teman-teman. Semua nggak ada bisnis yang nggak ngebangun tim. Bahkan waktu saya lulus kuliah, ngelamar-ngelamar kerja kan, ya kita banyak pertanyaan-pertanyaan gimana caranya kamu membangun tim yang solid nanti gitu. Ya, karena setiap bisnis itu nggak bisa kerja sendiri, harus membangun tim. Di kantor pun gitu. Suatu saat teman-teman akan menjadi leader di kantor yang harus membangun tim, karena nggak mungkin kan teman-teman jadi staff terus atau jadi OB gitu kan sendiri, nggak tetap. Ya suatu saat akan ditanya dalam semua gimana caranya membantu tim building. Kita gimana caranya membantu di kantor. Ya, kita menyemangati karyawan-karyawan di kantor. Karena suatu saat teman-teman akan menjadi pemimpin. Nah, sama di bisnis ini, mungkin teman-teman semua sekarang yang baru daftar, baru mitra nih. Tapi suatu saat teman-teman akan punya tim. Nah, itu harus membangun tim. Dan enaknya bisnis ini, sekali lagi, poinnya akumulatif tanpa batas waktu. Harusnya, kalau teman-teman udah paham ilmu dasar duplikasi dua yang di buku atau yang di flip chart, ya saya yakin 2 tahun paling lama itu beres, dapat 3,2 miliar. Ya, kalaupun delay itu paling lama 3 tahun. Ya, paling lama 3 tahun. Dan ini harus dipahami dari sekarang nih. Jadi teman-teman harus berhasil 1, 2, atau 3 tahun. Nah, tinggal kan kalau udah punya target, apa yang harus lakukan untuk mencapai 1, 2, 3 tahun dapat 3,2 miliar, benar nggak? Ya, apa yang harus teman-teman lakukan untuk mencapai itu dalam 1, 2, atau 3 tahun ke depan? Nah, ini harus paham dulu teman-teman semua. Ya, mulai dari mindsetnya dulu. Kalau teman-teman harus berhasil sukses di PTBS itu adalah sukses ketika teman-teman udah kebeli motornya, kebeli mobilnya, kebangun rumahnya, lunas hutang dan ribanya. Nah, ini suksesnya di PTBS ya, takaran suksesnya seperti itu. Ya, kalau ditanya pengen apa di PTBS, pengen sukses, itu masih terlalu umum. Diperinci lagi, teman-teman pengen punya motor, mobil, rumah, bebas hutang, pengen umroh, pengen haji. Nah, ketika teman-teman udah punya target, apa yang harus lakukan? Nah, gimana caranya melakukan bisnis setiap hari? Ya, melakukan bisnis ini setiap hari. Kang, seminggu sekali boleh, boleh. Seminggu 3 kali boleh. Tapi akan kalah sama orang yang setiap hari. Maka prinsip di bisnis ini adalah ya orang yang cepat nih. Saya kan tadi ngomongnya kan teman-teman pengen cepat atau pengen lama, kan semua orang pengen cepat. Tapi kan kalau cuma pengen doang nggak dilakukan percuma. Ya, saya pengen cepet Kang, nah berangkat umroh. Tabung enggak, doa enggak. Gimana caranya Allah mau berangkatin umrohnya? Cuman pengen doang, semua orang pengen. Saya pengen nikah Kang, tapi nggak nyari cewek, nggak nyari calon istri, ya gimana pun pengen bisa nikahnya. Saya pengen cepet pinter Kang, tapi nggak mau belajar, ya nggak akan bisa pinter. Jadi pengen itu diimbangi ya dengan ikhtiar teman-teman semua. Nah, ketika kita ikhtiar, orang yang sukses ya, nih saya garis bawahin ya, orang sukses nggak menunggu mood. Ya, kebanyakan orang-orang network marketing itu, apalagi mitra-mitra itu, ya kalau disuruh ngapa-ngapain nunggu moodnya dulu. Nah ini nggak boleh teman-teman nunggu moodnya, nunggu semangatnya, nunggu ada yang nyemangatin. Nah, ini nggak boleh, karena teman-teman udah lahir di bisnis network marketing harus menjadi seorang pengusaha, pebisnis, beda sama karyawan. Ya, teman-teman harus kan daftar teman-teman atas keinginan sendiri kan. Saya daftar bisnis PTB, saya daftar di Sahara karena saya punya kebutuhan, Kang. Saya pengen punya mobil, pengen punya rumah. Teman-teman daftar atas keinginan sendiri, kan bukan dipaksa. Kecuali teman-teman tahu-tahu didaftarin sama temennya gitu, dipaksa kan enggak. Makanya ketika teman-teman memulai bisnis, satu impiannya kuat, bikin target. Ketika ikhtiar, jangan nunggu mood, jangan nunggu saya hari ini lagi bad mood nih, hujan, males ngerjainnya. Gini lah ngerjain. Teman-teman harus menciptakan momentumnya sendiri. Jadi nggak boleh nunggu mood teman-teman baik, nunggu moodnya seneng, nggak boleh. Lakukan setiap hari, bikin momentum setiap hari. Misal bangun pagi, teman-teman sahur, kalau sekarang kan sahur, abis subuh nggak tidur dulu nih. Ya kita tadarus langsung lah kayaknya nih subuh ini kan orang-orang lain banyak yang tidur. Saya ciptain momentum pagi-pagi bikin konten.
Gitu. Saya kemarin ikut seminar di Bandung kan, saya ketemu salah satu mitra yang menurut saya itu menciptakan momentum. Namanya Bu Ika. Bu Ika hadir gak? Keren kata saya tuh. Bu Ika setiap hari itu ada yang closing. Misalnya ada paket RB, ada paket BR gitu ya. Alhamdulillahnya katanya. Dapat calon mitra, calon reseller dari mana? Dari TikTok. Dari TikToknya gimana? Live-nya. Live-nya kapan? Live-nya jam apa? Ba'da tahajud. Luar biasa kata saya. Jadi live-nya itu bisa jadi jam 1, jam 2 sampai subuh. Berarti kan orang-orang seperti itu maksudnya menciptakan momentum. Kan kebanyakan kita apa nunggu mood dulu. Ah nanti siang, nanti sore kalau kerjaan selesai. Pagi-paginya masih sibuk nih. Kebanyakan kan seperti itu. Itu kan masih mental karyawan. Tapi kalau pengusaha nggak boleh. Kan teman-teman mau jadi 3,2 miliar itu akan didapat bukan seorang karyawan kan. Mustahil bagi seorang karyawan punya rizki miliaran. Mustahil. Makanya kenapa dia jadi karyawan? Karena mentalnya masih mental-mental karyawan. Akhirnya rizki karyawan. Berapa rizki karyawan? Ya tunggu rata-rata aja rizki teman-teman yang masih karyawan kan rata-rata di bawah 10 juta. Nah mustahil kalau teman-teman mentalnya karyawan atau seorang karyawan itu tahu-tahu punya miliaran. Kalau mentalnya nggak dirubah. Kalau mentalnya nggak dirubah. Maka ketika saya dengar ada mitra yang bikin live, ada tahajud live sampai subuh. Wah ini kan nggak dilakukan karyawan. Kan nggak mungkin karyawan melakukan tersebut. Kalau mental karyawan mah ngapain kita malam-malam bangun live. Kan kebanyakan orang tidur ya, kita juga tidur. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang dilakukan kebanyakan orang, maka apa yang kita punya sekarang itu kebanyakan yang orang punya. Maka masalah yang kita punya sekarang kebanyakan yang mereka juga punya gitu. Karena kita ada di lingkungan yang sama. Tapi kalau teman menciptakan hal-hal baru yang nggak dilakukan orang lain tidur, kitanya tahajud, maka nanti rezekinya akan beda sama orang yang tidur. Saya jamin itu. Coba cek teman-teman semua orang yang rajin tahajud, itu potensi rezekinya akan beda dengan orang yang tidur. Ketika dia tahajud, orang lain tidur. Apalagi setelah tahajud ini live kata tuh, keren banget, pantesan closing terus kata saya. Ya makanya kalau teman-teman pengen menjadi kaya di Brilian ini ya harus punya mental sukses. Ya bikin momentum setiap hari, bukan nunggu mood kita semangat dulu. Terus gimana kalau kalau kita nggak punya momentum itu Kang? Ya udah kita sering-sering nonton video motivasi orang lain untuk menjaganya. Atau teman-teman nggak usah nunggu mentornya, telepon mentornya, WhatsApp mentornya, gimana nih Pak Mentor? Semangatin saya dong gitu. Ya karena teman-teman yang butuh motivasi sebenarnya. Ya butuh motivasi ke mentornya, ke leader yang lain, boleh silaturahmi ya. Itu teman-teman ya, ciptakan momentum setiap harinya. Dan teman-teman ya harus teman-teman pahamin ya, orang-orang yang sekarang bisa ngonten, bisa nge-live, itu kan nggak ujuk-ujuk bisa. Semua itu dipelajari ya. Teman-teman harus mau belajar. Kalau kalau emang udah tahu nih saya besok harus ngapain nih. Teman-teman tinggal belajar aja. Kalau misalnya disuruh besok bikin konten, ya udah saya bikin konten. Belajar aja. Karena belajar zaman sekarang lebih gampang dibanding zaman dulu. Zaman dulu mah susah belajar itu. Sekarang mah tinggal ketik aja di TikTok atau di YouTube gimana sih cara bikin konten keluar. Atau di chat GPT gimana sih cara bikin konten yang bagus keluar. Jadi belajar itu sekarang bisa kapan aja. Beneran, nggak ada mentor pun sekarang bisa berhasil harusnya. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya handphone. Ya. Dan yang terakhir, orang yang sukses itu adalah orang yang konsisten, teman-teman semua. Yang konsisten itu pasti berhasil. Jadi ciptain momentum setiap hari, pelajari setiap hari apa yang teman-teman lakukan, lalu konsisten, itu pasti berhasil. Ya, pasti berhasil. Beneran di bisnis itu nggak ada yang gagal sebenarnya. Yang gagal tuh adalah orang yang berhenti belajar. Di bisnis itu sebenarnya nggak ada yang gagal. Ya kebanyakan orang yang gagal tuh orang yang berhenti belajar, berhenti ikhtiar. Ya, sebagian orang yang masih konsisten itu hanya nunggu aja, nunggu momentumnya. Kebanyakan kan nunggu. Kalau teman-teman nggak nunggu aja jemput momentumnya setiap hari, pasti berhasil cepat. Ya kalau teman-teman sekarang, boleh saya tanya deh, kalau teman-teman sekarang belum dapat mobil, pertanyaan saya, berapa jam dalam sehari teman-teman ngerjain bisnis ini? Kalau teman-teman sekarang belum dapat mobil, belum dapat rumah, berapa hari dalam 1 minggu teman-teman ngerjain bisnis ini? Ayo kira-kira, ayo coba absen di sini. Berapa jam dalam sehari teman-teman ngerjain bisnis ini? Terus berapa hari dalam seminggu teman-teman ngerjain bisnis ini? Suaranya hilang? Hilang? Enggak, Benar. Pak. Enggak, Kang. Aman. Aman, aman. Ayo teman-teman bisa jawab nggak?
Berapa jam dalam sehari teman-teman ngerjain bisnis ini? Berapa hari dalam satu minggu teman-teman ngerjain bisnis ini? Bisa jawab nggak? Ayo, berani nggak ngejawab pertanyaan saya? Walaupun nggak ada aturan baku ya, teman-teman ngerjain bisnis ini tuh harus setiap hari, harus 8 jam. Walaupun nggak ada aturan baku, tapi kan saya tuh pengennya teman-teman berhasil. Ya kalau teman pengen berhasil, lakukan apa yang saya lakukan dan mentor-mentor lakukan ketika mereka bergabung dulu. Saya jamin ya, saya jamin dan saya pastikan setiap leader yang udah dapat luxury sekarang, itu tahun pertama bergabung pasti ngelakuin ya, itu setiap hari tanpa libur. Yang udah dapat luxury 1 tahun 2 tahun, ya saya pastiin ya. Pengalaman saya ketemu para mentor-mentor dari yang nggak punya apa-apa, sekarang udah punya rumah, punya mobil banyak, ya. Itu mereka itu di tahun pertama, saya pastiin di tahun pertama mereka tuh nggak ada liburnya. Ya, orang-orang yang dapat luxury. Kalau nggak percaya, teman-teman, setiap nanti ada GSS, ya ada pertemuan apapun, silahkan wawancara orang-orang yang udah dapat rumah. Ajak ngobrol apa yang mereka lakukan di tahun pertama. Saya udah melakukan itu, makanya teman-teman coba tonton YouTube saya di awal-awal 2019, 2020 ada tuh video-video wawancara-wawancara saya sama para luxury. Ya, ada video wawancara-wawancara sama saya sama para luxury dan kenapa saya paham ya karena saya dulu hobi gitu, wawancara orang yang udah berhasil tuh hobi. Jadi salah satu trik belajar, ya trik belajar tapi ada hasilnya cepat itu adalah wawancara. Kalau zaman sekarang itu podcast. Ya, zaman sekarang itu kan di YouTube ada podcast-podcast, itu tuh trik belajar tapi bisa mendatangkan customer. Niatnya belajar dari apa yang diobrolin tapi bisa mendatangkan customer. Orang-orang yang podcast sekarang bukan cuman orang biasa tapi artis-artis melakukan hal yang sama gitu. Niat dia sebenarnya menaikkan personal branding dan menaikkan personal branding yang mendatangkan audience, dia juga endorse dengan cara apa? Karena dia nggak punya pengalaman, misalnya dia ambil pengalaman orang lain dari perbincangan tersebut. Ya kalau zaman dulu wawancara, sekarang podcast. Makanya kalau teman-teman rajin wawancara, ilmunya dapat, ya apalagi diupload di media sosial gitu ya, pasti database-nya dapat, pasti database-nya dapat. Teknik ini belum banyak dilakukan sekarang sama mitra-mitra Sahara. Mungkin ada yang malu, mungkin apa. Nah, harusnya sih kalau bagi saya ya, kalau kita masih kismin, kalau saya dulu karakter saya dulu kayak gini. Kalau saya masih miskin, gak usah banyak mikir. Kalau saya masih miskin, gak usah banyak takut. Toh kita takut, kita banyak mikir, kita malu-malu, tetap miskin. Nah, selama kita miskin, kita nggak akan dihargain orang lain. Ini karakter saya dulu nih. Dulu ya teman-teman, terserah mau bisa ngikutin atau enggak. Tapi kebanyakan orang takut ngikutin apa yang saya lakukan. Padahal yang saya lakukan ini hasilnya sekarang gitu. Jadi kalau kita masih miskin, masih punya hutang. Kalau saya dulu waktu punya hutang, rumah masih ngontrak, saya ngerasa diri saya miskin. Makanya kalau saya masih miskin, diem terus saya malu. Lah mau setahun 2 tahun lagi kalau gitu-gitu aja malu saya. Pasti ditanya nanti sama sama keluarga. Mana udah daftar PTBS 2 tahun belum dapat apa-apa dan saya akan malu itu. Mana udah daftar PTBS 3 tahun belum dapat apa-apa dan saya akan malu. Makanya daripada saya malu di tahun ketiga, lebih baik saya malu-maluin di tahun pertama. Ya tahun pertama itu gak ada liburnya bagi saya di bisnis ini. Gak ada liburnya dalam artian ya setiap hari kita konsisten. Teman-teman ada waktu 24 jam sambil kerja. Kan kerja 8 jam. Nah boleh nih tadi ada yang ngomong 4 jam sehari nggak apa-apa. Tapi konsisten. Nggak boleh bolong-bolong dalam dalam 1 minggu itu setiap hari. Ya karena kan 3,2 miliar itu rezekinya seorang pengusaha. Dan saya jamin nggak ada pengusaha yang kerjanya seminggu sekali. Nggak ada. Berarti kalau pengusaha kerjanya seminggu sekali kalah sama karyawan pasti rezekinya. Orang karyawan aja seminggu 6 hari kan. Kebanyakan pengusaha yang sekarang jadi pengusaha itu ketika memulai dia setiap hari dan ngelebihin para karyawan kerjanya pasti. Ya, para perintis yang sekarang udah kaya, yang udah punya miliaran bisnis apapun termasuk PTBS, itu di tahun pertama pasti setiap hari dan kerjanya pasti ngelampauin para karyawan. Makanya, karena dia kerjanya setiap hari ngelampoin para karyawan, akhirnya Allah titipkan tuh miliarannya. Ya berarti kan dapat miliaran itu karena hasil belajar dan hasil kerja keras yang ngelampauin kebanyakan orang. Ya kuncinya di situ teman-teman semua.
Terus apa yang harus saya lakukan, Kang? Sehari 4 jam, sehari 8 jam, sehari 16 jam. Banyak sebenarnya. Yang pertama, ya tulis nih, diingetin. Teman-teman kalau nggak tulis lupa. Yang pertama itu promosi. Promosi setiap hari. Ya, promosi itu bisa di mana? Bisa di status WhatsApp, boleh tulis ya. Yang kedua, ya boleh di story atau status WhatsApp yang pertama. Boleh di TikTok, video-video pendek ya. Ya boleh di semua media sosial intinya. Promosi itu bebas teman-teman dilakukan setiap hari dimanapun. Ya pagi-pagi teman-teman bikin status di WhatsApp, ambil video di grup, pasang di status WhatsApp boleh. Bikin konten di TikTok kan itu diajarin terus biasa sama Bu Yuni ya, bikin konten di TikTok, upload setiap hari. Dan saya yakin nggak habis 8 jam kok. Ya nggak habis 8 jam tinggal ngomong gini aja. Ya, nih kasih contoh nih ya. Nah, terus target minimal 5 sampai 10 video per hari awal-awal. Saran saya nih, ini teman-teman mau praktekin atau enggak terserah. Tapi saya mempraktekkan itu, makanya saya dapat. Ya, total sekarang reward sama komisi kurang lebih 6 miliar, kurang lebihnya. Karena saya melakukan yang nggak dilakukan orang lain. Kebanyakan orang kan nggak melakukan. Ya, makanya belum dapat rewardnya. Nah, saya cuman ngajak yang mau dapat reward siapa nih di Sahara. Yang mau ayo bikin konten aja. Di awal-awal emang harus brutal. Kenapa dengan teman-teman rutin dan sering, nanti lama-lama jadi keasah skillnya. Kalau teman-teman bikin videonya seminggu sekali, seminggu 2 kali, nggak terbiasa beneran. Kayak anak baru lahir nih ya. Anak baru lahir kan nggak bisa langsung lari, dia bertahap belajarnya kan. Semakin sering anak itu di usia balita belajar berdiri, pasti dia cepat berdiri. Pernah nggak teman-teman lihat anak tuh malesan, nggak mau berdiri, lama dia jalannya. Ada anak yang lama bicara, ada anak yang lama berjalan. Kenapa? Karena nggak dipaksa sama orang tuanya untuk belajar berdiri dan belajar ngomong. Makanya lama. Atau lebih simpel lagi, teman-teman. Lebih simpel lagi nih, saya kasih tahu semua. Kenapa ketika promosi itu harus brutal? Kenapa? Ini contoh aja nih, karena kan teman-teman punya badan teman-teman kan teman tahu sendiri kan. Contoh, waktu belajar naik sepeda sama waktu kecil. Kira-kira belajar setiap hari sama seminggu sekali, cepetan mana bisanya? Belajar setiap hari, sehari misalnya 10 kali, sama sehari sekali naik sepedanya, cepetan mana? Pastikan yang banyak, bener nggak? Ya, yang banyak pasti akan menghasilkan sesuatu yang cepat. Setiap hari pun kalau dikali sehari sekali naik sepeda sama sehari 20 kali, pasti bakal cepetan orang yang sehari 20 kali naik sepeda. Masih kecil kan inget kan kita punya sepeda tuh seneng gitu, sesepedahan tuh seneng gitu. Waktu nggak bisa kan jatuh mulu. Tapi kalau sering lama-lama mungkin 3 hari aja udah bisa. Sama sebenarnya bisnis ini tuh. Kenapa saya suka suruh, ayo bikin konten. Jangan bagus-bagusan dulu, banyakin dulu aja. Karena yang harus teman-teman cari itu skillnya, bukan skill skill untuk menyampaikan informasinya. Bukan skill, wah videonya harus bagus nih, estetik. Enggak harus. Karena kan yang namanya bisnis itu menyampaikan informasi. Ya, di awal nggak perlu bagus, tapi banyakin kuantitas. Supaya apa? Supaya ngomong kita tuh lancar. Ya, bukan skill edit. Kalau skill edit mah nggak ngaruh. Tapi dalam bisnis apapun yang dibutuhkan itu skill berbicara. Ya, nih catat nih. Ya, dalam berbisnis ya yang dibutuhkan itu bukan skill editing, tapi skill ngomong, skill berbicara, baik itu depan audiens maupun depan kamera. Nah, skill itu kan nggak kita pelajari dari SD, nggak kita pelajari dari SMP, dari SMA, dari kuliah, bahkan nggak diajari, nggak ada yang ngajarin. Nah, skill itu dilatih dengan cara apa? Saya selalu nyuruh tuh dari dulu, bikin konten itu jangan satu, kalau perlu banyak. Ya, kalau perlu banyak, makanya konten saya itu banyak nih. Contoh apa ya namanya? Bentar. eh kita buka Google. Nih ya, di awal 1 tahun pertama ya. 1 tahun pertama, teman-teman gimana caranya itu brutal konten. Kelihatan nggak sih? Kelihatan Kang. Kelihatan ya. Nih, eh kalkulator TikTok coba ya.
Ah, bentar, bentar. Ah, nah, nama TikTok saya apa sih? Username TikTok saya tuh apa username-nya? Algian.saputra. Algian.saputra. Sah. Bentar, bentar kita cek datanya ya. Oh, bukan ini. Mana ya? Saya mau nyari berapa video di Algian Saputra. Ini mah engagementnya ya. Lupa. Kalkulator video TikTok apa ya? Lupa. Kalkulator tingkat engagement video. Ini gitu. Nggak ada Lupa kemarin apa namanya. Cek, cek. TikTok saya itu ada video tuh ribuan loh teman-teman semua. Saya pernah ngecek TikTok saya ada ribuan videonya tuh. Jadi makanya database nggak pernah berhenti. Wah, apa nama websitenya lupa, akses analitik TikTok. Like-nya ini masih rata-rata komentar. Nanti deh, saya cari dulu nama websitenya. Jadi kita tuh bisa ngecek tuh jumlah videonya, apa-apanya, video tentang apa. Nama website saya lupa. Ya bisa dipelajari nanti sebenarnya. Nanti saya cari dulu deh ya. Teman bisa cek TikTok saya, YouTube saya nanti ya. Jadi intinya, waktu awal 1 tahun pertama, ya 1 tahun pertama, saya tuh ngonten gak pernah bolong setiap hari. Dan sekarang udah banyak yang ngeduplikasi siapa tim lain, bukan tim Sahara kebanyakan. Yang udah ngeduplikasi cara saya, itu udah tim lain yang sekarang besar. Padahal dulu mereka belajar juga sama-sama kita. Ya, cuman di kalangan mitra Sahara, ini nggak nggak banyak yang mempraktekkan. Ada, tapi nggak semua. Ya nggak semua. Nggak tahu kenapa ya. Ya padahal yang saya lakukan itu dipakai sama tim besar sekarang, diduplikasi ke semua mitra-mitranya. Kan dulu tim online itu cuma ada di tim kita tuh teman semua. Dulu itu tim main TikTok awal-awal kan kita, ya tim kita ke atas itu semua main online dulu itu. Tim lain gak ada yang main TikTok. Nah sekarang diduplikasi sama tim orang lain dan diduplikasi, gua banyak videonya setiap hari itu bisa 10, 20. Makanya mereka besar. Nah sementara banyak mitra-mitra Sarah yang gak melakukan. Baik itu mitra maupun mentor-mentornya. Ya banyak yang nggak melakukan, makanya sekarang Sahara belum terlalu besar. Ya belum terlalu besar. Cuman saya yakin akan besar sih. Ya akan besar ya. Kalau teman-teman nggak nurut apa kata mentornya, ya setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak akan ada perubahan. Ya termasuk leader-leader gitu ya. Kalau pengen berhasil sampai kapanpun harus berpromosi karena sekelas handphone ya. Ya sekelas handphone iPhone, iPhone 17 tahu ketika pertama keluar gimana tuh cara boomingnya. Kan mereka berpromosi teman-teman semua. Promosi sekelas brand besar aja promosi. Samsung nih. Saya baru beli Samsung ini. S26 Ultra. Gara-gara kemakan promosi. Kalau nggak promosi, nggak akan tahu saya. Promosi itu sekelas brand besar loh ya. Samsung itu ketika keluar, dia udah nyebarin video di semua media sosial. Jebret. Udah mau launching, dia panggil semua YouTuber, konten kreator ke Singapura buat nge-review. Udah beres, dia pasang iklan ads di semua media sosial. Makanya teman-teman sering keluar tuh. Ya Samsung S26 Ultra. Itu brand besar, promosi, ngeluarin modal besar dan melakukannya totalitas habis-habisan setiap hari. Nah, kita
sama perusahaan cuman disuruh mencari minimal 2 tim kiri kanan doang. Bisa dapat 3 miliar. Harusnya saya mau dapat 3 miliar nih. Berarti saya harus berkorban apa? Benar harusnya kayak gitu dong. Karena setiap bisnis gitu. Ya, Samsung mau ngeluarin S26 Ultra, dia kan ngitung keuntungannya akan seberapa triliun. Maka dari berapa triliun ini saya berani mengeluarkan 2 miliar buat promosi. Pasti kayak gitu setiap bisnis itu. Ya, tuh paham nggak? Setiap bisnis itu kayak gitu. Saya bakal ngegolin proyek 5 miliar. Maka dari 5 miliar saya ngeluarin 100 juta buat promosi. Wajar nggak? Wajar. Masih untung gede nggak? Masih untung. Setiap pebisnis seperti itu. Mereka itu berani mengeluarkan budget untuk berpromosi. Nah, pertanyaan saya, teman-teman berani nggak ngeluarin budget itu? Karena hukumnya emang seperti itu kok. Teman-teman akan dapat 3,2 miliar. Nah, berapa uang yang teman-teman pengen keluarin untuk mancing 3,2 miliar itu? Jangankan kayak gitu, mancing ikan aja, mau ikan bawal, nggak mungkin kita nunggu di kolam, nggak mau ngeluarin umpan. Mungkin nggak ikannya dapat? Kita mau mancing ikan bawal nih, yang penting kita mah ke depan kolam aja, Kang, nunggu ikannya loncat. Bisa nggak kayak gitu kira-kira? Atau kita mau mancing ikan bawal nih, ikannya banyak nih di satu kolam, kita datang ke kolamnya, bayar masuk masuk ke apa kok kolamnya kan bayar nih bayar. Tapi kita cuma muter-muter aja di kolamnya. Kan saya udah ada di kolam ikannya, Kang. Saya mah cuma keliling doang, nunggu ikannya loncat. Mungkin nggak? Kebanyakan mitra saya lihat masih kayak gitu. Ya, banyak kan mitra hanya masuk ke kolamnya tapi nggak berusaha ngambil ikannya. Sebagus-bagusnya apa, Kang? Ya udah teman-teman siapin kailnya, ya siapin umpannya, mancing kan. Baru walaupun ada di kolam ikan, kalau kitanya cuma diem, nih cuma diem, ya walaupun ada di kolam ikan yang ikannya tuh banyak, tapi kita nggak ngapa-ngapain di kolamnya, diem sampai Fir'aun hidup lagi nanti dibangkitkan sama Allah, nggak akan dapat 3,2 miliar. Jadi apa yang harus dilakukan teman-teman? Ya udah mulai cari kailnya, ya mulai siapin TikToknya, mulai siapin YouTube-nya, Facebook-nya, snack videonya, udah mulai bikin video. Kalau pemancing mah mulai kita lempar umpan. Berapa, Kang? Ya sebanyak-banyaknya. Kalau mau gratisan, kalau kecuali kalau teman-teman mau berbayar, ya mau berbayar mau video sekali satu aja, sisanya berbayar boleh. Tapi kalau teman-teman gak mau berbayar, gak mau ngemodal, ya sebanyak-banyaknya lah. Sebanyak-banyaknya kalau lempar umpan tuh. Ya mancing aja, umpan satu sama umpan 10 pasti kalah sama umpan yang 10. Bener nggak teman-teman semua? Teman-teman punya pancingannya satu, cacing. Kalah sama 10 yang punya umpan ya, bukan cuman umpannya cuman cacing, tapi umpannya ikan lagi. Kalah. Oke, paham ya? Jadi yang pertama kuncinya itu promosi. Promosi ini nggak boleh sehari satu. Kalau yang baru-baru, kecuali kalau saya nih. Kalau saya mah karena videonya udah ribuan, mau sehari satunya tetap jalan gitu. Kalau teman-teman masih baru, banyakin aja kuantitasnya. Nggak usah takut jelek, nanti juga kan bagus dengan sendirinya. Targetnya minimal 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10 bikin. Nggak usah bagus-bagus, yang penting pesannya nyampe. Ya, nggak usah estetik, yang penting pesan nyampe karena ilmu promosi itu ilmu menyampaikan pesan. Ya, bukannya ilmu editing. Kalau itu mah kerjaannya editor. Ya, editor itu bukan pengusaha. Kalau pengusaha mah ilmu ya teman-teman gimana caranya menyampaikan pesan produk teman-teman. Paham ya di situ ya. Nah, rumusnya gimana, Kang? Siapin dulu, cari tahu dulu masalahnya. Ya, ketika bikin konten, cari dulu masalahnya apa. Udah itu kasih solusi, kasih bukti. Ajak langsung. Tulis ya, ini saya udah punya skripnya di sini, teman-teman tinggal tulis. Ya, jadi rumus konten itu yang pertama cari tahu masalahnya apa. Eh, contoh misalnya kalau teman-teman ngomong sendiri misalnya nyeritain sendiri boleh. Teman-teman ngerasain nggak sih sekarang ini tahun 2026 ya, harga-harga naik, gaji segitu-gitu aja. Tapi harga telur naik, bensin naik, sementara nungguin
apa nungguin THR nggak cair-cair. Ngerasain nggak? Aduh, saya udah pusing misalnya. Ini temanya tema curhat. Kita ngomongin dulu masalah. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ya tahun ini saya nggak ngalamin hal yang sama. Karena sekarang saya alhamdulillah ada bisnis sampingan. Jadi kerja, ya saya punya bisnis sampingan juga teman-teman. Bisnisnya di komunitas Sahara. Jadi kalau saya pulang kerja saya ngerjain bisnis. Kenapa saya milih bisnis ini? Karena di sini ada potensi kita nggak usah nunggu THR. Nanti kita bisa dapat motor, mobil, rumah di akhir tahunnya. Gitu. Kan langsung tuh ngasih solusi. Udah ngasih solusi, teman-teman ngasih bukti. Buktinya bukan buat diri, bukan nggak usah bukti diri sendiri karena kita baru gabung. Alhamdulillah nih buktinya teman saya, para mentor saya yang ngajakin saya, alhamdulillah dulunya, misalnya dulunya ojek online, sekarang udah kebeli motor, mobil dan rumah. Nah, ini beliau nih, contohnya misalnya fotonya dia masukin. Terus terakhirnya ajakan. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih jadi karyawan, yang masih mikirin gaji nggak naik-naik, ayo segera bergabung di komunitas Sahara. Caranya gimana? Langsung klik link bio profil atau kunjungi www apa gitu ya. Atau ajakan atau yang siap bergabung di bisnis Sahara nih ya, teman-teman nanti hari Sabtu tinggal ikut seminar bareng saya. Nanti saya temukan dengan orang-orang yang udah berhasil dengan modal sekecil mungkin hasilnya besar. Ya, teman-teman tinggal kunjungi bio profil saya, ada nomor WhatsApp di situ, langsung telepon saya. Nah, itu ada ajakan. Paham ya? Catat ya. Ya, jadi yang pertama masalahnya yang diobrolin mungkin 30 detik masalah, ya, udah itu solusinya. Solusinya apa? Ya bergabung di komunitas Sahara ini, nanti ada training dan sebagainya. Terus buktinya ceritakan kisah sukses orang lain sedikit, udah itu ajakan. Itu bikin konten kayak gitu aja. Saya yakin gak nyampe 3 menit. Paling lama itu 3 menit itu udah lama itu tuh. Tapi kan saya kan nggak mahir. Iya nggak apa-apa makanya dibanyakin. Nanti lama-lama mahir kayak belajar sepeda ya jatuh terus. Tapi kalau sering dan banyak pasti nanti lama-lama mahir. Fokusnya ke situ aja ke masalah misalnya ibu-ibu masalahnya apa nih? Cari tahu dulu ibu-ibu masalahnya apa nih? Ya kadang misalnya uang dari suami kurang terus. Jadi ibu-ibu makin punya anak malah nggak bisa perawatan. Ya, kenapa kalau zaman gadis dulu masih bisa kerja ibu-ibu, bisa nyari duit kan sekarang harus nunggu dari suami. Suami uangnya kurang ke kitanya ngasih. Akhirnya apa? Nggak pernah perawatan. Akhirnya kucel. Nah, alhamdulillah nih sekarang saya bisa ketemu bisnis ini. Selain ada produk skincare-nya, ada peluang saya bisa punya penghasilan di luar gaji suami. Gitu. Dan bahkan bisa ngebantu perekonomian keluarga, bisa ngebantu suami. Bisa kan cerita itu buktinya nanti teman-teman cari itu di YouTube bukti ibu-ibu yang udah berhasil. Contohnya nih ada ibu ini bisa berhasil. Nah yang mau kayak ibu ini teman-teman langsung klik link bio profil ya atau kunjungi www atau ikutan Zoom seminar nanti hari Sabtu teman-teman langsung WhatsApp saya dulu ya. Itu setiap hari kalau dilakukan, wah itu tuh kerjanya teman-teman. Itu kerjanya itu Mitra Sahara itu kerjanya itu nggak boleh ngerjain yang lain. Sebelum dapat luxury teman-teman kerjainnya itu beneran setiap hari. Paham? Ini saya udah langsung ke praktek ya, teman-teman lakukan itu setiap hari bismillah. Terus kalau udah promosi apa Kang? Ini kalau udah promosinya banyak, itu pasti terjadi yang namanya closing, pasti itu mah jaminan. Kalau teman-teman sekarang belum closing, berarti belum promosi. Itu mah hukumnya hukum sebab akibat. Kalau teman-teman sekarang belum closing, berarti belum promosi saya jamin. Tes aja dong mitra-mitra yang belum closing, cek aja promosinya kayak gimana. Berapa banyak video yang udah diupload, ya berapa banyak karena kualitas itu akan seiring dengan berapa banyak nanti dari banyak itu akan menimbulkan yang namanya kualitas dan hasil jadi kuncinya saya mah banyak aja karena satu itu akan kalah sama yang banyak satu yang bagus akan kalah sama 10 yang biasa aja kontennya zamannya TikTok sekarang itu kalau zamannya TikTok beda sama zamannya YouTube teman-teman kalau zamannya YouTube itu bagus bisa viral. Kalau sekarang mah enggak, TikTok yang videonya bagus kalah sama 10 yang videonya biasa aja. Bukan jelek, biasa aja. Oh jelek mah enggak sehitung lah. Nah kalau teman-teman videonya udah banyak, udah pasti terjadi yang namanya closing. Ya udah pasti tuh yang terjadi yang namanya closing atau penjualan. Ya, jadi mengajak orang ambil keputusan. Lama, kenapa kan bisa terjadi closing? Karena kan orang yang udah ngikutin teman-teman, nonton video Anda yang banyak, lama-lama mereka akan terpengaruh untuk terajak daftar dan belanja. Udah pasti itu.
Maka kalau teman-teman nggak closing berarti kan nggak jualan. Kalau nggak jualan berarti kan nggak bisnis. Ya paham ya? Kalau teman-teman dalam 1 bulan nggak closing berarti nggak jualan. Kalau nggak jualan berarti teman-teman nggak lagi bisnis. Terus lagi ngapain dong kita itu? Berarti kita cuman berkomunitas doang gitu. Cuman yayasan doang nih. Yayasan yayasan Jum atau yayasan pertemuan. Nggak boleh teman-teman. Tetap wajib. Ya sebulan minimal 30 lah closingnya. Ya sehari satu atau 2 hari sekali berarti sebulan 15. Atau sebulan 15 ya kalau 2 hari sekali penjualannya. Ya, dari 15 closingan dalam 1 bulan pasti nanti ketemu jenderal kiri kanan yang akan menduplikasi ke bawahnya pasti itu mah. Ya jamin pasti ketemu beneran. Ya kelemahan kita itu sebenarnya cuman malu ngonten aja, cuman males ngonten, males belajar. Ayo beneran. Ya saya ajak nih mau berapa orang lagi, serah mau 60 orang lagi sekarang saya ajak 60 orang ini konsisten ikhtiar. Karena kalau nge-zoom doang tanpa besoknya praktek percuma. Nanti hari ini teman-teman masih jadi karyawan, besok tetap karyawan, tahun depan masih karyawan. Kan mau kan berubah tahun depan mudiknya pakai Pajero kan? Ya siapa di sini yang pengen tahun depan mudiknya pakai Pajero? Ada nggak? Coba tulis di kolom komentar. Ada nggak yang mobil impiannya Pajero? Kalau saya kan mobil impian Pajero dulu tuh. Pengen punya Pajero gitu ya. Saya selawatin Pajero orang lain. Disangka gila, iya. Saya sering tuh nyelawatin Pajero orang lain teman-teman semua. Jadi kalau ada Pajero lagi parkir, saya mau pegang Pajeronya, ya pegang set Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah keberi Pajero gitu. Saya yakin teman-teman gak berani ngelakuin. Berani nggak kayak gitu? Setiap ketemu Pajero saya pegang, saya sholatin Pajero siapapun. Terus ketika saya lagi di jalan, saya ketemu mobil yang saya suka. Kalau ketika saya pakai motor nih, tanya istri saya. Jadi saya masih pakai motor nih, belum punya mobil nih. Saya ngelihat mobil yang saya suka, saya ikutin di belakang tanpa saya susul. Saya ikutin sampai beda jalur itu mobil. Sampai jalur dia belok saya masih lurus udah berhenti. Selama saya ngikutin saya salawat. Saya minta ya Allah pengen punya mobil Pajero ya Allah. Gitu. Sebelum Pajero kan mobil yang lain dulu pasti kan. Mobil BRV dulu udah saya salawatin mau mobil BRV, mobilio terserah. Itu saya lakukan teman-teman. Ikhtiar, doanya dilakukan. Jadi doa teman-teman harus searah dengan ikhtiar. Ya, harus searah dengan impian dan ikhtiar. Korelasi. Teman-teman impiannya pengen punya mobil. Ya ikhtiarnya ikhtiar orang yang pengen punya mobil. Doanya juga doa pengen punya mobil. Jadi ketika saya belum punya mobil waktu itu, waktu pakai motor fiction, waktu saya memulai bisnis sambil ngojek, ini orang punya ada mobil BRV lewat nih, udah saya tuturin apa ya, ikutin dari belakang. Sambil sholawat, sambil ngemudi, saya masih ingat sampai sekarang bener. Perjuangan masa-masa itu, sambil ngemudi, di belakang isi saya sambil bisa ngebayangin kalau saya itu lagi nyetir mobil, padahal lagi nyetir motor. Dianggap orang gila bodoh amat. Jadi saya nyetir motor nih, tapi saya ngerasa lagi nyetir mobil dan saya ngerasa di istri saya itu di kiri bukan di belakang. Istri saya itu di kiri bukan di belakang. Anak-anak saya di belakang. Udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil ngebayang gitu nanti mobilnya ngelewat, beda jalur udah ya Allah, mampukan saya bisa kebeli mobil. Setiap hari nggak pernah bolong. Waktu saya jadi karyawan itu lakukan. Lakukan teman-teman semua. Nanti pasti teman-teman dapat mobil. Pasti itu hukumnya pasti. Ya, doa itu pasti terwujud ketika ikhtiarnya ngikutin doanya. Jadi ikhtiar, doa, ikhtiar, doa, ikhtiar, doa, ikhtiar, doa. Ada di PT Base, udah pasti itu. Makanya nyesel. Ya kalau teman-teman nggak ikhtiar setiap hari, nggak doa setiap hari. Ah saya makan di PT Base yang ngerjainnya sebulan sekali. Nyesel, sebenarnya bakalan nyesel teman-teman semua. Nanti nyeselnya kapan ya? 5 tahun lagi. Andai saya dulu totalitas kerja keras mau berdarah-berdarah, mungkin hari ini saya nggak susah-susah, udah tua harus ngurusin hutang. Nyesel itu selalu datang di akhir. Ya waktu akhirnya saya tuh punya Honda BRV tuh. Saya punya Honda BRV. Saya kan suka lewat tol akhirnya kalau ke kantor. Ya dari Purwakarta kantor ke kantor. Lewat tol kan. Nah waktu itu ada Kang Ahmad yang suka ikut sama saya. Karena kan mitra-mitra basecamp awal Kang Ahmad. Itu saya selalu nyetir di belakang kalau ada Pajero. Saya ikutin tuh Pajero. Sampai nggak kesusulnya itu Pajero. Dan saya selalu lawatin di belakang. Kadang Kang Ahmad ngerekamin. Rekam ada satu rekam. Saya excited. Belum punya tapi udah excited. Excited gimana sih? Ketika ngelihat Pajero tuh udah excited padahal belum punya.
Tapi itu yang menarik rezeki itu, beneran. Kang Ahmad, rekamin. Ada Pajero di depan, kita sholawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan seperti malam lalu amin. Ya Allah pengen Pajero, Allahumma sholli ala saya upload. Saya upload ke WhatsApp. Itu ada orang WhatsApp teman saya tuh. WhatsApp, apa sih kamu doa itu ke Allah, salawat itu ke Rasul, ini salawat ke mobil. Lah terserah kata saya tuh, salawat mah ya, salawat mah tetap buat Rasul kata. Doa mah tetap ke Allah. Ya, cuman kan ini penghantar doanya salawat. Saya kan pengen mobil, daripada ngeredit saya lebih baik pakai salawat. Buktinya saya punya Pajero, teman saya ngatain saya sekarang belum punya Pajero. Gitu ya teman-teman semua. Lakukan sesuatu yang nggak dilakukan orang lain dan terwujud beneran. Terwujud. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu yang dilakukan kebanyakan orang, ya sampai kapanpun nggak akan berhasil. Ya sampai kapanpun nggak akan berhasil. Nanti nyeselnya itu nanti. Dan saya nggak mau itu terjadi penyesalan di mitra-mitra sahara, terutama teman-teman semua sekarang. Nah terakhir, penyakit ya penyakit yang biasanya menggandrungi ya atau di dimiliki sehingga kita ini nggak berhasil. Yang pertama, penyakit kita itu kebanyakan males belajar. Yang kedua, takut ditolak. Yang ketiga, nggak konsisten. Yang keempat, mudan, ya nunggu mood. Yang kelima, ya nggak mau promosi, ya kan karena malas. Udah kalau penyakit itu hilang, insya Allah pasti berhasil sih itu teman semua. Ya, ini sebenarnya peluang terakhir teman-teman loh. Ini saya cerita dikit ya sebelum kita akhiri nih, insya Allah jam 11. Ya, tahun 2026, Brilian ini peluang terakhir teman-teman berhasil. Ya percaya atau enggak, kalau saya masih percaya ya, karena ini mah udah ditulis sama Allah, sama ya cerita ya sama Rasulullah gitu. Setiap tahun itu nggak akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahun yang akan kita alamin di dunia ini nggak akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya tahun terbaik itu tahun di mana adanya Rasul dan para sahabat masih ada. Tahun-tahun berikutnya, ya kondisi bumi itu nggak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itu jaminan. Nah, kalau kita mau mempelajari hidup kita dari setiap pergantian presiden, apakah lebih baik? Kan enggak. Apakah perekonomian kita lebih bagus gitu? Dolar kan dari zamannya SBY dolar berapa masih di bawah 10.000. Apakah sekarang di bawah 5.000? Kan enggak. Sekarang di bawah atas 16.000. Karena itu memang udah takdirnya seperti itu. Maka kalau teman-teman menunda-nunda, ya jangan salahkan. Nanti tuh tahu-tahu lubangnya bukan satu, dua, tiga, kebanyakan orang kayak gitu. Jadi tahun ini PTBS ini bisa jadi tahun-tahun terakhir teman-teman dan bisa jadi PTBS ini peluang terakhir kita untuk persiapan nanti 2030. Apalagi kalau teman-teman sering nyimak berita. Sebenarnya nggak usah kebanyakan nyimak berita, tapi sekedar kita harus tahu kondisi global itu kayak gimana. Sekarang kondisinya perekonomian gimana Indonesia? Ngomongin perekonomian, belum ngomongin kondisi keamanan dunia, kondisi politik. Wah, lebih sulit sebenarnya. Lebih sulit gimana kalau perangnya nggak selesai-selesai. BBM udah pasti naik, ya cicilan mah tetap, bener nggak? Kebutuhan mah tetap ada. Indonesia nggak ikut perang tapi BBM naik, semuanya naik, cicilan naik nanti. Wah, bahaya kan? Ya bahaya. Makanya yang paling penting sekarang sebelum itu terjadi, teman-teman, konsisten bisnis ini sampai berhasil. Temuin dua orang kiri kanan yang mau kerja bareng kita di PTBS. Ayo cari dari sekarang siapapun itu. Karena nggak ada satupun mentor yang bisa bantuin teman-teman. Ya nggak ada satupun mentor atau leader lain nih di luar sana ataupun leader di jaringan kita yang bisa bantuin kita, yang bisa ngerubah hidup kita. Cuma diri kita atas bantuan Allah. Makanya ikhtiar setiap hari sampai ketemu Kang, ketemu Bu nih Bu ya Pak Bu, ketemu dua orang yang kerja keras di PTBS bareng kita kiri dan kanan. Misal saya nih ada Kang Hilmi, ada Kang Eful. Tapi Kang Hilmi sama Kang Eful kerjanya setiap hari sama seperti saya waktu awal-awal gabung gitu. Maka saya pasti dapat luxury. Sebelum saya ketemu Hilmi sama Kang Eful itu, saya promosi terus setiap hari. Setiap hari saya promosi. Dan kita nggak tahu, wah kan kok mitra-mitra saya misalnya umurnya udah 50 tahun, kan nggak tahu bisa jadi umur yang udah 50 tahun punya anak. Kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi siapa dan kapan datangnya. Tugas kita cuma mencari setiap hari.
Sama halnya seorang owner selalu mencari karyawan terbaik. Makanya kalau teman-teman lihat perusahaan-perusahaan besar selalu membuka lowongan kan. Bener nggak? Bank yang kayak gitu kan selalu membuka lowongan, selalu. Karena mereka selalu mencari karyawan terbaik. Lah, kita punya bisnis yang pengen dapat 3,2 miliar tapi nggak pernah mencari mitra terbaik. Lah, nggak masuk di akal kan? Perusahaan aja HRD-nya tanya setiap hari pasti mencari karyawan terbaik, mencari perusahaan besar. Nah, kita nih ya yang produknya banyak, pengen punya omset tapi nggak pernah nyari mitra. Kalau kita nggak bisa nyari karyawan untuk ngegaji karyawan, ayolah nyari mitra. Kan enaknya di bisnis network marketing itu mitra kita nggak digaji, mitra kita bekerja dengan sendirinya sesuai impian mereka. Makanya cari tugas teman-teman cuma promosi nyari doang, nggak nyuruh ngegaji kan. Ayo, ini tuh kerjaan paling gampang teman-teman semua. Sebelum datangnya masa-masa sulit nanti, ya masa-masa peperangan, ayo sekarang mumpung Indonesia masih aman, teman-teman masih bisa kerja, teman-teman masih bisa beli bensin, masih bisa beli beras, masih bisa isi token listrik, masih bisa ngonten. Udah sekarang itu teman-teman gak boleh menyia-nyiakan waktu siapapun, siapapun itu, ya. Mumpung sekarang masih Allah kasih kebebasan buat sholat, buat doa. Wih, belum tentu tuh orang-orang sekarang di mana tuh, di Iran, di Arab tuh ya, sekarang masih di Arab tuh teman-teman, ada yang lagi di Arab tenang buat kemana-mana. Hanya kan TK-TK yang di Arab terakhir itu Kuwait dibom tuh, Libanon dibom ya sama Israel, Libanon. Mereka udah nggak aman teman-teman semua. Bahkan untuk pergi ke Timur Tengah pakai pesawat udah nggak bisa. Wah, nah bersyukur teman-teman masih di Indonesia. Ayo, ya, jangan nanti nunggu tahu-tahu lebih sulit sekarang ya teman-teman semua. Sekarang besok udah mulai ikhtiar, nanti malam ya bangun sholat malamnya, teman-teman minta sama Allah, ya Allah mampukan saya ikhtiarnya. Saya suka males ya Allah, buang rasa malesnya. Saya suka mood-moodan, buang rasa moodnya. Bikin saya ikhtiarnya totalitas walaupun sambil kerja gitu. Kan 24 jam, buat saya kuat 24 jam. Buat terus ikhtiar, doa, ya istirahat mah 2 jam 3 jam aja, ikhtiar totalitas supaya tahun depan saya lunas hutang, beli mobil, beli rumah, umroh, haji. Minta spesifik kayak gitu kalau, karena saya yakin dengan teman-teman punya mobil, ibadah lebih mudah, silaturahmi lebih mudah. Dengan teman-teman punya uang, bisa umroh, bisa haji, itu bekal akhiratnya lebih banyak dibanding orang miskin. Karena orang miskin dekat dengan kekufuran. Ayo teman-teman semua, 2026 nih masih bulan apa sekarang kan? Bulan Maret ya? Iya, masih awal-awal Maret. 10 hari terakhir Ramadan. Bismillah. Doanya kuat, ibadahnya kuat, ikhtiarnya kuat. Ya, sisa 60 orang nih ya. 10 hari Ramadan, doanya kuat, ibadahnya kuatin, ikhtiarnya kuatin. Cuman diri Anda yang bisa nolong Anda. Ikutin apa yang dilakukan mentor-mentor yang udah berhasil. Ya, minta didampingi sama mentor Anda. Untuk target besar, teman-teman ikutin apa yang mentor-mentor yang udah berhasil, mentor-mentor Play Luxury, Play Champion, itu mereka melakukan apa? Teman-teman catat dan ikutin. Lalu minta didampingi sama mentor-mentor lain duanya. Ya mentor-mentor peraih mobilnya, peraih motornya, atau upline-nya. Tapi job desk-nya harus ngikutin orang yang udah berhasil job desk-nya nih. Kalau cara kerjanya teman-teman ngikutin siapa aja, misal cara ngontennya harus kayak gini, ya. Tapi cara kerjanya, jamnya itu ngikutin mentor yang udah berhasil. Kalau pengen berhasil juga, ini trik saya dulu. Ya, saya tuh ngobrol sama para peraih luxury, para peraih champion, apa yang mereka lakukan setiap hari itu jadi job desk saya setiap hari. Setelah itu saya belajar ke kiri kanan langsung. Ya belajar cara ngonten tuh gimana sih. Bahkan saya belajar ke YouTube juga. Saya ngikutin YouTube-nya Atta Halilintar. Belajar ke siapa aja. Kalau udah tahu job desk-nya apa tuh teman-teman. Lakukan konsisten setiap hari, saya jamin nggak nunggu 2 tahun teman-teman bakal berhasil. Kalau itu berhasil di sebelum 2030, maka hidup kita dan keluarga kita akan aman nanti di tahun-tahun sebelumnya, di masa-masa yang lebih sulit nanti. Ya, dengan cara apa? Segera teman-teman bebas hutang, ya kumpulin emas dari sekarang,
Ya, bebas hutang yang pertama, kumpulin emas, punya rumah satu minimal, punya kendaraan, udah aman, bismillah. Ya, itu aja yang pengen saya sampaikan. Ya, sekali lagi teman-teman semua, ayo semangat bareng sama saya dan para mentor, saling semangatin. Ya, 2026 teman-teman harus punya mobil, harus bebas hutang dulu, ya harus kebangun rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad astagfirullahaladzim alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, di 10 hari Ramadan ini ya mampukan kita semua untuk bisa terus berdoa, bisa terus ibadah, bisa terus minta ampun dan ampuni semua dosa-dosa kita. Ya Allah, di 10 hari terakhir Ramadan ini tolong ijabah doa-doa saya, doa-doa orang tua saya, ya doa-doa terbaik dari keluarga saya supaya saya berhasil di bisnis PTBS di Berlian di komunitas Sahara. Ya Allah, mampukan saya selayaknya orang-orang yang udah berhasil. Ya, kalau mereka bisa kebeli mobil, kebangun rumah bebas hutang, mampukan saya juga di tahun ini 2026 bisa lunas hutang dan ribanya, bisa kebeli mobil, kebangun rumah impian buat keluarga, bisa umroh dan haji. Ya Allah, mampukan kita bisa lancar lapang rizkinya, bisa banyak zakatnya, bisa banyak bersedekah. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba meminta. Bantulah kita, kabulkan doa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad astagfirullahaladzim walhamdulillah rabbil alamin.